Hi, this is day 5 of kelas online bersama Mr. Mola. Di video kali ini kita akan belajar tentang past dan juga future dalam bahasa Inggris. Untuk sementara waktu Anda lupakan dulu istilah-istilah grammar atau rumus-rumus grammar yang memusingkan itu, karena saya berupaya untuk menyederhanakannya untuk Anda. Pertama, soal verb changes. Nah, jadi ini memang permasalahan utama atau perbedaan utama antara bahasa kita bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, yaitu di kata kerja. Yang saya maksud adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia, let's say misalnya kata kerja makan atau aktivitas makan, kapanpun Anda makannya, bagaimanapun Anda memakannya, berapa kali Anda makan, itu tidak akan berubah bentuk kata kerjanya. Contoh, Anda yang mengatakan tadi pagi saya makan nasi goreng, kemarin teman saya makan udang dan seterusnya, tetap semuanya makan. Tidak ada yang berubah. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kata kerjanya itu berubah-ubah sesuai dengan misalnya bentuk waktunya atau kapan suatu aktivitas itu dilakukan. Oke, nah apakah kita harus bingung? Tidak perlu, tinggal ikuti saja. Oke, nanti kalau sudah terbiasa, ya menjadi biasa saja. Ya itu hanya sekedar perbedaan saja. Oke, nah, kalau kita membahas perubahan kata kerja, maka mau gak mau kita akan membahas apa yang mungkin sudah Anda tahu atau sudah Anda pelajari di sekolah, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuknya. Ada yang bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Kenapa berbeda-beda bentuknya? Sesuai dengan fungsinya. Oke, kalau verb 2 biasanya untuk past atau suatu aktivitas yang dilakukan di masa lampau. Masa lampau itu jangan bayangkan zaman kuno ya, 1 detik yang lalu itu sudah past dalam bahasa Inggris. Dan verb 3 atau verb 3 itu digunakan untuk ketika misalnya Anda menggunakan kata-kata magic words tertentu. Nanti akan Anda pelajari di modul ya, seperti misalnya have, to be, itu Anda menggunakan verb 3. Oke, selanjutnya adalah regular, irregular verb. Again, perubahan kata dalam bahasa Inggris ini juga dibagi 2 bentuk perubahannya. Ada yang konsisten perubahannya, disebut dengan regular. Oke, ada yang tidak konsisten perubahannya, disebut dengan irregular. Apa maksudnya dengan yang dimaksud dengan konsisten? Yang dimaksud dengan regular atau konsisten adalah semua kata kerja yang termasuk ke dalam regular verbs itu pasti perubahannya hanya ditambah dengan ed saja. Oke, misalnya kata kerja call. Oke, untuk verb 2-nya Anda tinggal tambah ed saja, called. Verb 3-nya juga sama, tinggal tambah ed saja. Nah, jadi semua kata yang regular itu tinggal ditambah ed saja, sudah selesai dia menjadi verb 2 dan dia juga verb 3. Nah, sementara irregular ini tidak ada format atau tidak ada karakteristik atau ciri-ciri yang bisa Anda ingat. Kenapa irregular? Dia tidak konsisten. Contoh misalnya, terkadang ada kata kerja yang perubahannya seperti misalnya kata kerja yang sering dulu di sekolah ya, drink. Untuk verb 1, verb 2-nya adalah drank. Verb 3-nya adalah drunk. Drink, drank, drunk. Oke. Yang mirip-mirip dengan ini misalnya adalah sing, sang, sung. Tapi kalau sudah kata kerja yang lain, misalnya kayak cut misalnya ya, ini jadi bahan bercandaan di sekolah. Kenapa? Karena cut ini dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Cut, verb 2-nya juga cut, ini juga cut. Nah, saran saya, karena ini membingungkan, Anda tidak perlu hafal. Sering-sering aja praktek, nanti Anda akan terbiasa. Oke? Nah, ini disebut dengan irregular. Jadi nggak ada aturan atau form atau karakteristik ciri-ciri yang bisa Anda ingat bagaimana bentuk irregular ini. Dan juga saya kurang merekomendasi Anda menghafal ya, kan karena di kamus-kamus tertentu itu ada yang list of irregular verbs dihafal. Saya kurang rekomend itu karena menghafal itu tidak selalu baik. Karena nanti banyak sekali ruginya, seperti misalnya Anda tidak dapat konteksnya dan seterusnya. Ya, jadi sering praktek aja, pelan-pelan dicicil, nanti Anda akan terbiasa, terutama dengan membaca. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke magic words for past.
Oke, kapan kita menggunakan atau merubah kata kerja menjadi past? Oke, kata kuncinya atau magic words-nya adalah misalnya yesterday. Yesterday itu kemarin ya, yesterday. Atau Anda menggunakan ago, yang lalu. Atau misalnya this morning, tadi pagi ya. Oke, misalnya yesterday I ate KFC. That's bad by the way. Alright, yesterday, ago, this morning. Dan listnya ini ada di modul, silahkan Anda cek saja ya. Jadi saya katakan ini magic words karena setiap kata ini ada dalam kalimat Anda, baik tertulis atau dalam bentuk lisan, maka Anda wajib merubah kata kerja Anda menjadi verb to. Kalau ada yesterday, ago, this morning, dan lain-lain. Selanjutnya adalah magic words untuk future. Future itu masa yang akan datang ya. Walaupun 1 detik yang akan datang, maka Anda tetap termasuk dalam future. Magic words-nya ada will, ada juga shall. Kalau Anda lihat di buku grammar itu ada 2, tapi shall ini kayak hampir jarang sekali digunakan dalam dalam pembicaraan sehari-hari. Rata-rata semuanya yang digunakan adalah will. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengatakan saya besok makan apa? Makan mulu. Coklat misalnya ya. I will eat chocolate tomorrow. Oke, I will. Anda menggunakan will. Oke. Or she will take me home. Dia akan mengantar saya ke rumah, etc. Seperti itu ya. Jadi Anda gunakan will kalau untuk future walaupun 1 detik yang akan datang. Kalau untuk yang past Anda menggunakan yesterday, ago, this morning, tergantung konteks kapan Anda melakukan sesuatu itu. Now terakhir adalah practice. Oke, ini adalah my favorite part. Anda sudah punya list kalimat yang sudah Anda buat dari video yang kedua. Silahkan sekarang Anda rubah semua kalimat itu menjadi 2 dimensi waktu. Kemarin itu secara nggak sadar sebenarnya Anda membuat kalimat dalam bentuk simple present atau saat ini. Nah sekarang Anda rubah semua kalimat itu menjadi past, berarti Anda rubah kata kerjanya menjadi verb to. Kalau nggak tahu tinggal tanya saya di WhatsApp, oke, atau tanya di grup. Yang selanjutnya adalah Anda rubah kalimat itu menjadi future dengan hanya menambah will saja sebelum kata kerja. Alright, thank you for watching. Kalau bingung, punya pertanyaan, silahkan tanya saya di grup. Insya Allah saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Until next time.